NIM 40124111175. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai hukum laut internasional beserta garis pangkalnya. Garis pangkal dalam UNCLOS 1982 dalam hukum laut internasional merupakan salah satu konsep yang sangat penting adalah garis pangkal. Garis pangkal merupakan garis dasar yang digunakan oleh suatu negara untuk mengukur lebar wilayah lautnya seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen. Konsep garis pangkal diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang menjadi dasar hukum internasional dalam pengaturan wilayah laut. Lalu pengertian garis pangkal itu apa? Pengertian garis pangkal secara umum, garis pangkal atau baseline adalah garis yang ditarik di sepanjang pantai suatu negara yang digunakan sebagai titik awal pengukuran wilayah laut suatu negara. Dari garis inilah kemudian ditentukan batas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan 24 mil laut, serta zona eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Dalam UNCLOS 1982 terdapat beberapa jenis garis pangkal yang digunakan oleh negara, tergantung pada kondisi geografis wilayahnya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis garis pangkal tersebut. Negara pantai. Pengertian pertama adalah negara pantai. Negara pantai adalah negara yang memiliki wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Negara ini memiliki hak untuk menetapkan garis pangkal sepanjang pantainya sebagai dasar untuk menentukan wilayah lautnya. Dasar hukum mengenai negara pantai dan penentuan garis pangkal terdapat dalam pasal 5 yang terdapat pada UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa garis pangkal normal untuk mengukur laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana ditandai pada peta resmi yang diakui oleh negara tersebut. Artinya, negara pantai menggunakan garis pantai pada saat air laut surut sebagai dasar pengukuran wilayah lautnya. Contoh negara pantai antara lain seperti negara Thailand, Vietnam, dan India. Dengan adanya garis pangkal tersebut, negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya serta hak berdaulat atas sumber daya alam yang ada di wilayah lautnya. Lalu yang kedua adalah negara kepulauan. Pengertian kedua adalah negara kepulauan. Negara kepulauan adalah negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mungkin mencakup pulau-pulau lainnya. Konsep negara kepulauan ini diatur dalam pasal 46 UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa negara kepulauan adalah negara yang terdiri seluruhnya dari satu atau lebih kepulauan serta dapat mencakup pulau lain. Lalu, negara kepulauan memiliki sistem garis pangkal yang berbeda dengan negara pantai seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu negara kepulauan menggunakan garis pangkal kepulauan. Hal ini diatur dalam pasal 47 pada buku UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Dengan menggunakan garis pangkal kepulauan ini, maka perairan yang berada di dalam garis tersebut disebut sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara kepulauan. Contoh negara kepulauan ini adalah Indonesia, Filipina, dan Jepang. Bagi Indonesia sendiri, konsep negara kepulauan sangat penting karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dipersatukan oleh laut. Konsep ini juga dikenal sebagai wawasan Nusantara yang menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara. Lalu saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu pengertian ketiga adalah negara yang secara geografis tidak beruntung atau dalam istilah hukum laut disebut geographically disadvantaged states. Negara ini adalah negara yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya laut.
karena kondisi geografisnya, misalnya karena wilayah lautnya sempit dan terkurung oleh wilayah laut negara lain. Ketentuan mengenai negara yang secara geografis tidak beruntung diatur dalam pasal 70 Buku Unclos 1982. Pasal ini menyatakan bahwa negara yang secara geografis tidak beruntung berhak untuk berpartisipasi secara adil dalam pemanfaatan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif atau ZEE negara lain di kawasan yang sama. Artinya, negara tersebut memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya laut melalui kerjasama dengan negara pantai di wilayah regional yang sama. Contoh negara yang secara geografis tidak beruntung yaitu adalah negara yang memiliki garis pantai yang sangat terbatas atau tidak memiliki wilayah laut yang luas sehingga sulit memanfaatkan sumber daya laut secara maksimal. Lalu selanjutnya ada negara tidak memiliki pantai. Negara tidak memiliki pantai atau disebut landlocked state. Negara ini adalah negara yang wilayahnya tidak memiliki akses langsung ke laut karena dikelilingi oleh wilayah negara lain. Dasar hukum mengenai negara yang tidak memiliki pantai diatur dalam pasal 69 Unclos 1982 yang menyatakan bahwa negara tidak memiliki pantai memiliki hak untuk ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Negara pantai melalui perjanjian atau kerjasama internasional. Selain itu, negara ini tidak memiliki pantai juga memiliki hak untuk mendapatkan akses ke laut dan kebebasan transit melalui wilayah negara lain untuk kepentingan perdagangan internasional. Contoh negara yang tidak memiliki pantai adalah Nepal, Laos, Mongolia, dan Bolivia. Lalu, pentingnya garis pangkal dalam hukum laut. Garis pangkal memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum laut internasional karena menjadi dasar untuk menentukan batas-batas laut suatu negara. Dengan adanya garis pangkal yang jelas, maka negara dapat menentukan wilayah laut teritorialnya, zona ekonomi eksklusif, serta hak pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut. Selain itu, penetapan garis pangkal juga penting untuk mencegah konflik antar negara yang berkaitan dengan batas wilayah laut. Lalu sampailah kita pada kesimpulan untuk materi ini. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan yaitu garis pangkal merupakan garis dasar yang digunakan untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara. Konsep ini diatur secara jelas dalam Buku Unclos 1982 sebagai hukum laut internasional. Dalam hukum laut internasional terdapat beberapa kategori negara, yaitu yang pertama negara pantai, yang kedua negara kepulauan, yang ketiga negara yang geografis tidak beruntung, dan yang keempat negara yang tidak memiliki pantai. Masing-masing memiliki pengaturan dan hak yang berbeda dalam pemanfaatan wilayah laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kerjasama antar negara dalam pemanfaatan laut secara damai dan berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Jika salah dan kurang, saya mohon maaf dan mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.